Assalamualaikum Sobat Om Jarvis. Selamat datang di channel ini. Siang ini ya, tanggal 25 Februari 2025, tepatnya di hari Selasa. Siang bentet kayak gini. Panas banget. Saya sedang berada di kota Cirebon. Tepat di belakang saya nih, Terminal Harjamukti. Nanti kita akan naik bus dari sana ya. Jadi pada siang ini saya baru saja tiba dari Tasikmalaya, Jawa Barat, menggunakan PO Legend Aladin. Aladinnya dia bentuk sampai Pekalongan ya, cuman saya mau naik bus ini nih yang ada di terminal ini menuju ke arah Semarang. Tapi kita akan coba lewat Pantura ya. Nah, bus Legendnya sih yang pengen saya incer, PO Coyo. Mudah-mudahan sih ketemu ya di terminal ini dan bisa ngepas waktunya. Sekarang jam 12:05. Cuman saya pengen ini dulu nih, cari-cari apa ya, makan siang. Pengennya sih yang unik ya, cuman kayaknya di sekitar terminal ini cuman ada apa ya, Padang, terus mie ayam bakso itu. Nantilah kita lihat ya teman-teman. Oke Sobat Om Jarvis, ikuti perjalanan estafet saya ya. Jadi rencana kita akan telusuri Pantura dari Cirebon ini sampai menuju ke Surabaya. Untuk etape pertamanya ini ya, estafet pertama ya, kita akan sampai di Semarang dulu. Oke Sobat Om Jarvis, bagi yang belum subscribe jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman bisa terus diingatkan dan diupdate ada video baru Om Jarvis yang baru tayang. Oke Sobat Om Jarvis, lanjut ya, kita menuju ke arah Semarang. Yuk. Pengennya sih balas dendam, makan nasi jamblang. Karena beberapa waktu lalu saya ke Cirebon sini nih, nggak ada sempat makan nasi jamblang. Kesampaiannya makan itu ya, apa, empal gentong. Nah waktu itu kita naik ini nih, bus Setia Negara waktu itu dari sini. Nanti teman-teman bisa lihat keseruan dengan busnya ya, Setia Negara warna kuning, Jarjai menuju ke Cilincing. Sekarang kita ke dalam nih. Di sekitar sini sih nggak ada makanan yang unik sih. Ya paling ujung-ujungnya di terminal aja ya, dalam terminal. Langsung dalam aja deh. Cari makan di dalam sedapatnya. Soalnya kalau mau naik ojek lagi untuk ngincer nasi jamblang kayaknya apa ya, buang waktu takutnya. Kita kan mau ngincer bus Legend nih, Coyo. Keren ya terminalnya nih. Oh, ini ada jadwal keberangkatan nih. Semarang ya, Coyo 100.000, jam 5 sampai jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Teman-teman bisa di pause nih kalau mau lihat jadwal keberangkatan. Keren ya terminalnya, resik, modern banget. Ini loket-loket agen bus nih, nomor 1 sampai 12. Coyo di loket 2. Semarang Pak. Sendiri. Ini nomor telepon Bapak ya? Iya. Nah, ini kalau teman-teman mau kontak beliau untuk pesen tiket Coyo. Ini cuman Coyo aja ya Pak? Iya. Oh. 100? Bukan 100 Pak? Oh, itu nggak diupdate berarti tadi. Ini 110 teman-teman, Cirebon Semarang. Untuk siang ini keberangkatan 12:30, udah mepet banget. Soalnya belum makan ya, kalau bisa sekalian ngopi dulu gitu. Terus nanti ada keberangkatan lagi jam 2:30 sama 2:30. Jadi saya belum beli tiket ya, nunggu busnya dulu yang datang Coyo yang mana nih. Kalau yang unik oke lah, bisa dah langsung naik. Kalau enggak nanti tunda dulu sampai 2:30 deh.
Ini ruang tunggu keberangkatan. Bus yang udah terparkir di luar ada Prima Jasa, ada Sahabat, Handoyo, Medali Emas. Oke ya. Nanti busnya parkir di sini sih. Kita makan dulu aja ya. Kayaknya di sini di luar cuma buat ngopi. Keluar jalur juga. Balik lagi ke depan. Kenapa ya terminal gede gini nggak ada yang jual nasi? Mungkin karena sepi kali ya. Jadi orang malas untuk jualan nasi, malah rugi sih soalnya. Tadi kita lihat di dalam tuh sepi ya. Dan mungkin orang kan juga udah makan di rumah untuk keberangkatan. Ya udahlah. Yang penting isi energi biar menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Harus tetap diisi asupan. Nah, tadi di sini ada lontong sayur nih. Lontong sayur, nasi campur dan lain-lain. Oh, warung Tasik ya sini ya. Sayurnya habis, sayur untuk lontongnya. Ini aja deh, di sini ada nasi Padang nih. Wes lah. Nasi Padang aja lah. Oh, ini ada warung soto Surabaya. Empal daging, nasi lengko. Pak, nasi lengko ada, Pak? Nasi lengko khas Cirebon. Boleh. Kayak apa sih, Pak, nasi lengko? Biar tahu mau ke Cirebon. Iya. Bikin nasi lengko buat Oh. Pas banget nih ada nasi lengko khas Cirebon. Tahu timun. Tempe tahu timun. Iya, toge. Nanti dikasihin sama kecap. Ya, gitu aja. Oh. Pakai sambal gitu. Pakai sambal, nanti lauknya terserah mau dadar, mau apa. Oh gitu. Tinggal nambah lauk dadar. Belum Bu kalau nasi lengko. Nasi jamblang udah. Nah, ini racikannya nih nasi lengko. Ini tadi yang udah diracik, tempe, tahu, timun, toge, terus sama kecap. Terus ada tambahan sambal. Nah, kalau dadar ini tambahan aja sih, tambahan lauk ya. Kalau lengko aslinya yang ini nih. Wah, pas banget lagi nyari-nyari makan, dapet yang khas di sini nih, nasi lengko. Ini panas banget. Nge-es dulu ya, nge-es. Es teh manis. Oke teman-teman, kita kembali lagi menuju ke arah terminal di depan ya. Dan tadi makan nasi lengko, alhamdulillah dapat murah sih tuh, Rp15.000 dengan apa, nasi lengko, terus ada tambahan telur dadar sama minum es teh manis. Lumayan sih. Dan ini kayak sama kayak apa ya, sego tahu Ponorogo kali ya. Cuman kalau sego tahu kan kayak ada bumbu kacang, terus ada kacangnya juga. Kalau ini cuman kecap. Oke teman-teman, kembali lagi ya, mudah-mudahan busnya Coyo udah datang dan pilihannya menarik nih. Kita tunggu ya. Nah, enak nih di ruang tunggu sini ada fasilitas untuk charger HP di sana tuh. Ada 9 kotak. Lumayan untuk mengisi daya baterai itu ya HP ya. Dan sampai saat ini belum datang nih, perkiraan jam 12:30. Sekarang jam 1:04.
Wah, ini Coyo datang nih. Jam 1 lewat 3 menit. Oke lah nih. Single glass. Kita beli tiket ke dalam dulu ya. Sana tadi. Loket nomor 2. Ya ini ya tiketnya teman-teman. Selembar warna kuning. Tipis. Rp110.000, nggak pakai nomor kursi. Jadi dia bebas untuk duduk. Amankan dulu ya posisi kursi. Oke lah nih. SR1 karoseri Laksana single glass. Cari kursi dulu. Coyo. Ini konfigurasinya 22 ya. Untuk kapasitas kursinya dari depan sampai ke belakang itu ada 40 kursi. Dan 40 kursi ini dia bisa reclining nih. Nih ya. Tombol reclining. Jadi dipencet nanti bagian sandaran ini didorong sama punggung kita sendiri. Ini kursinya dari Versa. Dari Versa bahan kulit ya, kulit sintetis. 2 warna, krem sama coklat. Wah, udah antik banget nih. Warna-warna kremnya tuh udah agak hitam-hitam gitu. Tekstur kulit jeruknya makin kelihatan. Oke lah ini. Kelas atas tapi ada toilet ya. Dan untuk kompartemennya di atas ini ada buat naruh barang ya, tas-tas kecil. Ini lumayan sih. Ada sekitar sejengkal kurang ya. Ini bisa buat taruh tas-tas kecil aja, tas besar taruh di bagian bawah. Ada speaker dan ada colokannya. Colokan nggak ada ya. Buat cas handphone. Di bagian lover AC juga nggak ada. Lover AC lama ya. Laksana SR1. Nice lah ya, penting naik Legend sampai ke Semarang. Nanti kita lihat waktu tempuhnya ya. Dari Cirebon ke Semarang lewat Pantura ini. Kita lihat itu ya, toiletnya di belakang. Oh nggak bisa nih, disekrupin semua. Jadi nggak bisa dibuka ya. Fix. Busnya tanpa toilet. Nih dipantek sama kanan dan kiri. Kesampean juga naik Coyo lagi. Ini dia. Udah banyak yang retak-retak ya di bagian apa tuh? Selendang, terus bagian depannya itu bener-bener ini kayaknya harus di repaint ya, diperbaiki lagi untuk body. Minimal inilah didepul terus di repaint lagi. Cakep sih sebenarnya nih, masih antik ya. Aduh, kangen banget nih naik Coyo. Keren lah deh. Posisi hot seat yang sebelah kiri. Kalau yang di sisi koridor sini dia agak lega sih kalau selonjoran ya, karena nggak mentok di partisi. Kalau untuk yang kursi sebelah kanan dia agak mundur nih, agak mundur, jadi ruang untuk driver nih bisa mundur untuk direbahin ya, reclining. Padahal masih ada celah banyak sih itu buat naruh barang-barang sih kayaknya ya. Jam 1 lewat 27 bus berangkat menuju ke arah timur, ke arah Semarang. Jadi makan nasi lengko di situ tuh. Pas tadi kita turun bus Aladin ya, yang video kemarin dari arah Tasikmalaya menuju ke sini. Ke kanan itu ke arah Jakarta, itu Setianegara Jarjai.
jaringan. Kayak si kecilincing itu. Mau berangkat sih biasanya jam 2 kurang. Jarjai itu. Saya sedang nyobain duduk di bangku paling belakang dulu nih, deket toilet. Dan ini berisik suara kaca bergetar gitu ya. Setelah saya cek, ini bergetar dari pintu darurat yang ada di sebelah kanan bus. Jadi dia agak kenceng juga nih. Apalagi kalau kecepatan agak tinggi ya, pasti tambah berisik lagi. Di setiap kursi ada handle pegangan tangan. Nah, ini udah agak oglek-oglek. Dan sebelah kanan malah udah nggak ada, udah melompong. Wah, banyak sih nih kursi-kursi di depan saya tuh yang udah pada nggak ada pegangan tangannya atau handle-nya. Kemudian untuk bagian kaca jendelanya kanan dan kiri itu setengahnya dilapisi oleh stiker kayak stiker sunblast buram gitu ya. Jadi untuk menangkal triknya matahari sebagian sih, walaupun sudah ada tirai atau hordeng, tapi lumayan juga sih meminimalisir terjadinya panas ya. Jadi setengah kacanya ini sudah teredam panasnya oleh stiker ini nih. Estimasi jarak tempuh perjalanan kita dari Cirebon sampai ke Semarang itu tepatnya berakhir nanti di Kalibanteng Semarang itu sejauh 229 km tanpa melalui tol. Jadi kita akan menyusuri pantai utara terus ya dari Cirebon sampai Semarang, kecuali nanti mendekati Semarang aja sih bus akan melalui jalan tol. Untuk kru yang bertugas di bus ini tuh ada 2 orang, 1 driver dan 1 kondektur. Semua penumpang aksesnya tuh cuman ada dari depan, jadi pintu yang belakang itu dikunci, dimatiin ya. Dan ini berbeda nih dengan bus-bus Pantura Jawa Baratan, Cirebonan gitu ya, sama bus-bus Pantura yang Jawa Timur biasanya kernetnya itu tuh ada 2, 1 di depan, 1 di belakang, dan akses penumpang tuh bisa melalui pintu depan dan belakang. PO Coyo ini termasuk perusahaan otobus tertua di Pulau Jawa ya, mungkin setelah PO Raja Wali tuh. Kalau untuk PO Coyo ini dia berdiri sejak tahun 1954, berarti udah berapa, 70 tahun loh teman-teman, luar biasa ya, bener-bener legend ini mah. Pengelolaan PO Coyo itu sampai saat ini sudah masuk generasi ketiga oleh Bapak Untung. Sebelumnya didirikan tahun 1954 oleh kakeknya, kemudian diteruskan oleh ayahnya Pak Untung, dan kemudian sampai saat ini diteruskan pengelolaannya oleh Pak Untung sendiri ya. Luar biasa, udah generasi ketiga loh. Oke teman-teman, kita rehat sejenak dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang dulu pernah naik bus PO Coyo ini, yang memiliki pengalaman menarik atau pengalaman bernostalgia dengan bus ini, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Nah, sambil menulis di kolom komentar biar lebih menjiwai, kita tambah dengan iringan backsound ini ya, biar lebih meresep lagi nih tulisannya. A buzz on in my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock, and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got one
So we make love and we make plans, and God knows that I'm all about it. We're up high, never coming down, baby, just you and I. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. I've known it since I met you. This love, it was a breakthrough. For the rest of our days, we'll be everything we wanna be. For the rest of our lives. Nama Choyo, simple ya dan ikonik banget. Cuman ada 4 huruf, C-O-Y-O. Tapi untuk zaman dulu tuh nama Choyo itu tidak 4 huruf ya, menggunakan ejaan yang belum disempurnakan atau ejaan lama, T-J-O-J-O. Jadi kalau T-J itu huruf C ya kalau untuk saat ini, dan huruf J itu dulu dibacanya Y. Kemudian penamaan nama Choyo. Penamaan nama Choyo itu disematkan ke perusahaan otobus ini diambil dari nama sebuah sendang atau mata air yang ada di daerah Lasem atau daerah Rembang ya teman-teman. Namanya Sendang Choyo. Nah, kalau sendang itu dalam masyarakat Jawa adalah sebuah kolam air atau mata air yang disucikan atau sangat sakral lah. Nah, Sendang Choyo ini berada di sekitar wihara atau tempat ibadah agama Buddha. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di Google Map ya, dengan Sendang Choyo yang ada di daerah Rembang.
Untuk performa bus ini tuh sebenarnya masih oke nih kalau untuk di jalur Pantura ya. Mesinnya menggunakan Hyundai Aerospace, kapasitas mesinnya 11.000 cc dan dia cuma memiliki 5 percepatan. Beda dengan pesaingnya dari Hino dan Mercy 1526 tuh yang sudah memiliki 6 percepatan. Jadi kalau untuk melaju di tol tuh dengan 5 percepatan sayang ya, tenaga besar tapi tidak tersalurkan dengan banyak gitu loh. Jadi ya kecepatannya mampu cuman sampai berapa ya, 100 km per jam ya kalau nggak salah ya. Makanya bus ini dengan mesin Hyundai ini cocok sih kalau buat di jalur Pantura ya, karena nggak mesti harus kenceng-kenceng banget. Dan sasisnya ini tergolong langka nih di Indonesia. PO Coyo termasuk yang kedua terbanyak yang memiliki sasis Hyundai Aerospace ini. Yang pertama tuh kalau nggak salah dari PO Eka. PO Eka tuh kalau nggak salah tuh ada 11 unit. Kalau PO Coyo tuh memiliki 10 unit atau 10 armada yang menggunakan mesin Hyundai Aerospace. Dulu saya pikir PO Coyo ini asalnya dari Semarang, soalnya kalau dulu mudik tuh kalau lewat Semarang selalu ketemu Coyo. Nah, ternyata PO Coyo ini asalnya dari Tegal. Garasi pusatnya ada di sana, tapi untuk saat ini sudah pindah ke daerah Pekalongan. Tapi yang di Tegal tetap masih ada ya, garasi lamanya itu, jadi berisi bus-bus PO Coyo yang lama-lama tuh, jadi yang klasik-klasik tuh masih ada di sana. Terus saya mikir kenapa sih bus-bus lamanya itu kenapa nggak dikiloin atau dijual aja ya? Kan lumayan tuh nanti hasilnya bisa bermanfaat buat beli spare part untuk perawatan armada PO Coyo lainnya tuh yang masih beroperasional. Dan ternyata ada alasannya ya kenapa ayahnya Pak Untung itu tidak kiloin bus-bus lamanya tuh yang udah bekas atau tidak menjualnya, karena ayahnya Pak Untung dulu sempat trauma. Nah, sebelum ke arah sana kita break dulu ya. Ini kebetulan drivernya mau buang air kecil. Soalnya toilet di belakang kan udah dipantek tuh. Nah, ini ada penumpang yang juga ikut mau buang air kecil. Tadi anak kecil ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kenapa ayahnya Pak Untung itu sempat trauma untuk menjual bus-bus bekasnya ke orang lain? Karena dulu sempat pernah menjual busnya ke orang lain dan ternyata bus tersebut dijadikan untuk menjadi pesaing PO Coyo di lintasan sini ya. Nah, ini bisa bahaya, membunuh karir PO Coyo itu sendiri. Dan makanya ayahnya Pak Untung tuh memutuskan agar bus-bus lamanya itu tidak dijual atau tidak dikiloin, tapi tetap ditimbun di garasinya di daerah Tegal. Jadi ketika beliau ingin menilik atau mengunjungi garasi di Tegal itu, beliau menghidupkan kenangan kembali masa lalunya nih. Oh, ini bis tahun sekian, ini bis tahun sekian, oh ini punya kenangan ini nih gitu ya. Luar biasa ya. Ternyata bus tidak masuk ke dalam terminal Tegal. Mungkin ada laporan kalau tidak ada penumpang di dalam terminal ya. Jadi cuma pengecekan aja nih oleh checker. Itu kenapa ngedeprok di luar sih nyatetnya. Di dalam kan lega ya. Ya, setelah melakukan pengecekan sebentar, bus kita akan putar balik di sebelah kanan sini.
Itu tempat ngopi enak banget kayaknya tuh di trotoar di bawah pohon rindang gitu ya. Ada balai-balai kursi, meja gitu lengkap. Oh, ini ya. Enak sih tuh kalau mau nyantai sore-sore kayak gitu ya. Trotoarnya lega ya, udah kayak teras di rumah sendiri tuh. Trotoarnya. Mana kalau Mas? Ngomongin masalah istirahat, akhirnya saya jadi ngantuk istirahat sebentar. Itu memang masjid-masjid di Pantura tuh punya kenangan banyak tuh. Kalau lagi melintas di sini ya, oh di masjid ini dulu pernah istirahat di sini nih, oh di pernah istirahat di sini juga nih. Wah, pokoknya menghidupkan kembali nostalgia dulu tuh waktu mudik lewat Pantura sini nih. Jadi dulu waktu zamannya mudik lewat Pantura itu tuh tempat istirahat itu paling cuma ada dua yang nyaman dan lega buat istirahat, yaitu ada di masjid, kemudian yang kedua ada di SPBU. Nah biasanya kalau di SPBU kan tempat rebahannya terbatas tuh ya, nggak banyak, dan kemudian agak panas suasananya. Nah kalau di masjid itu enak, adem. Apalagi tempat untuk rebahannya banyak ya di teras masjid sih ya, bukan di bagian dalam yang ada karpetnya tuh. Gede banget loh ini area parkir untuk bus-bus di terminal Pemalang. Dan kayaknya sih ini markasnya Dewi Sri ya, karena berjejer banyak banget nih Dewi Sri tuh. Dari ujung ke ujung sampai sebelah sana baliknya tuh juga tuh. Nanti ada juga sih yang banyak PO Sinar Jaya. Wah ini ya, keberangkatannya sih rata-rata bus-bus ini tuh di sore atau menjelang malam hari nih kalau Dewi Sri. Lari sih lah. Bukan buat tenang itu, Mbak.
Ini apa sih Bu? Pisang apa tempe? Pisang wonten. Oh, Pisang. pisang terus ini apa tahu? Tahu bakwan. Oh, berapaan Bu? 5.004. 5.004. Ya, lontongnya pira? Gorengan aja Bu. Gorengan. Hah? 10.000 ya, Mas. Hah? 10.000 ya pisang. Tahu Campur. Ini apa sih Bu? Martabak Martabak berapa? 45.000. 10.000 sama lontong. Enggak ada. Ini aja. Beli 4 ya Bu. Ya. Cepetan ya Pak, biar nggak ngatut. Ini 5.000. Lihat martabak jadi tergiur juga Sama ya. lontong 5.000. Kalap juga tadi tuh, lihat ada tahu, bakwan, udah dibeli terus datang lagi ada martabak kering. Wah, sengaja beli banyak ya. Saya tawarin ke para kru dan juga ke anak kecil nih samping saya dan orang tuanya, tapi ternyata pada nggak mau. Akhirnya saya makan sendiri aja deh. Sini. Marang, marang. Marang. Ini ruko sayang banget ya, panjang gitu dan banyak. Kayaknya sepi dengan sewa dan penjualannya nih ruko. Kayaknya pada tutup semua tuh di bagian lantai bawahnya. Kalau pagi hari atau sore hari itu paling enak ngelihat refleksi di air ya. Pantulannya tuh sempurna karena pencahayaannya tuh dia tidak terlalu kontras. Oh, ini masjid gede banget nih. Dan kalau kita di jalur Pantura tuh udah biasa ya, kita pasti nyalipnya dari kiri jalan nih. Truk-truk itu yang melambat kebanyakan dia ngambil jalan amannya tuh di kanan. Kenapa sih mereka jalan lambat nggak di kiri? Karena kalau di kiri tuh banyak halangan ya. Ada kendaraan parkir lah, ada orang pengen nyebrang lah, ada kendaraan roda 2 atau sepeda gitu. Jadi mereka biar lebih apa tuh ya, gasnya konstan dan merasa nyaman, mereka ngambilnya jalur kanan terus nih.
Alhamdulillah kita sudah tiba di Terminal Pekalongan. Dari Cirebon sampai Pekalongan banyak yang turun tadi di Pekalongan, dan penumpang pada hari ini kayaknya sepi ya untuk Coyo nih dari Cirebon ke arah ke Semarang. Nggak tahu nanti ya pas di Woleri atau di mana ada sewa nggak ke arah Semarang. Nah ini kita ada ngetem dikit ya sebentar. Diperbolehkan untuk para penumpang yang mau ke toilet, kamar mandi. Oke sini nyaman sih. Pantura ya, di ayun-ayun pakai ini nih Hyundai. Coyo. Kapan lagi bisa naik Coyo yang legend ini? Mau jajan-jajan di sini nih. Ada kopi. Cuman nggak sempet sih ya. Terus kita siap berangkat. Tadi habis dari toilet. Tuh bus kita tuh. Agak jauh juga muternya. Soalnya ini dipagar ya. Lega. Toiletnya nggak ada soalnya di bus. Dipantek semua pintunya ya. Oke, siap melanjutkan perjalanan menuju ke arah Semarang. Penumpang di bagian kursi depan udah mulai agak rame, tapi untuk bagian tengah sampai belakang tuh kayaknya juga masih kosong. Sebab ini ya, penumpang-penumpang ini kan adalah penumpang jarak dekat. Mereka tidak mau memilih kursi di belakang karena nanti terlalu jauh tuh kalau mereka harus turun dan untuk melalui pintu depan. Mulai memasuki fase gelap, yaitu menjelang maghrib. Tapi ini belum waktu maghrib. Matahari baru aja tenggelam di bagian ufuk barat. Nah itu terlihat secercah cahaya jingga ada di Cakrawala ya. Dan ini langitnya lagi nggak cerah banget sih, mataharinya kurang bright. Dan lampu kabin penumpang dinyalakan, terlihat ya kursi bagian belakang tuh penumpang agak kosong. Jadi terisinya di bagian tengah sampai ke depan aja. Salah satu hal yang menarik kalau melalui daerah Batang sini nih, itu kita akan melewati hutan jati yang rimbun. Jadi dulu kalau mudik itu tuh, kalau lewat sini siang hari udah pasti wajib berhenti ya. Kita akan istirahat sambil minum es kelapa muda di warung-warung yang ini nih. Wah mantep banget lah, sambil ngemil-ngemil apa tuh, bakso atau Indomie. Wah kenangan banget deh di zaman itu ya.
Nah, kita sudah tiba di persimpangan menuju ke Alas Roban. Kalau yang lurus itu menuju ke jalur Alas Roban yang lurus saja, tinggal menurun aja ya. Cuman gawat juga kalau remnya ngeblong. Nah, kita nih akan belok kanan nih. Ini Alas Roban versi ketiga lah kurang lebih. Jadi yang Alas Roban terbaru ya, bukan yang melalui hutan Poncowati. Di sini dia menurun tapi dia agak landai karena agak berbelok-belok tipis. Harapannya sih tadi pengennya lewat hutan Poncowati tuh, Alas Roban yang lama. Cuman bagi driver lewat situ kan agak berbelit-belit ya. Belokannya tuh terlalu tajam, perjalanannya jadi agak lambat. Dan di jalur ini tuh biasanya bus-bus Agung Sejati banyak yang mampir. Karena di sebelah kanan kita tuh nanti ada rumah makan PO Agung Sejati. Nah itu dia tuh, kelihatan yang lampunya terang nih. Rumah makan Bejana. Dan ada juga rumah makan Lumbung Padi. Kalau yang rumah makan Agung Sejati yang Bejana ya, agak ke kanan lagi tuh dia. Kalau ini Lumbung Padi nih. Wah, terasa megah banget ya jembatan Kalikuto. Dia memayungi jalan tol Trans Jawa tuh. Kalau melewati jembatan ini wajib nih untuk dokumentasiin dari berbagai sisi. Ya, akhirnya kita tiba di Simpang Weleri. Kalau ke kiri tuh kita menuju ke arah Lingkar Weleri sampai ke arah Semarang tanpa melalui tol. Nah, kita belok kanan. Wah, masuk tol juga akhirnya bus ini nih. Ya, kalau masuk tol dari Weleri ke Semarang itu kan biaya tarif tolnya kan nggak mahal, jadi mungkin ya lebih efektif dari segi waktu ya untuk melalui jalan tol dibanding kalau lewat Simpang Weleri tadi atau lewat Lingkar Weleri. Penumpang pun juga kalau malam gini mungkin sepi ya kalau lewat Lingkar Weleri sampai ke arah Semarang. Dan di sini kita juga paling cuman sebentar lah, 20 menitan kurang lebih. Ya, alhamdulillah kita akhirnya tiba di Semarang. Kurang lebih estimasi waktunya dari Cirebon itu ke sini ada 6 jam lebih lah melalui jalur Pantura ya. Dan insya Allah besok saya akan lanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Surabaya. Kita lewat Pantura lagi. Tapi akan saya lanjutkan besok pagi aja ya.